Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Mana ada maling ngaku? Itu harus didalami. Sehingga di situ ada unsur sekurang-kurangnya menerima uang, mendapat uang dari hasil kejahatan yang menggunakan kantor dia. Itu korupsi. Bahkan bisa lebih berat dari itu. Bisa tindak pidana pencucian uang. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan. Bahwa itu ada pemilik, ya. Pernyataan Febri yang bilang bahwa emas 74 kg itu ada pemiliknya, uang ratusan miliar itu ada pemiliknya. Ini mirip sekali dengan cerita maling sapi yang mengaku bahwa dia nggak niat maling, dia cuma maling talinya gitu. Ada sapinya. Sapinya itu mirip sekali. Konyol pernyataan seperti itu. Itulah Febri Jampisus. Tapi yakin Polri sudah punya data gitu, siapa yang punya itu, siapa yang berbuat itu, dan yang melakukan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana suap menyuap ini atau tindak pidana menjual kewenangan ini sudah di tangan Polri, dan yang melakukan pun sudah merasa. Saya yakin sudah merasa. Ya kalau udah merasa tuh dia sudah mau mati lemas ini, nggak bisa berkutik lagi. Pada hari ini Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Ardiansah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Karena ini asas praduga tak bersalah. Tapi kalau kita, masyarakat rame-rame menduga dan memberi masukan dan tekanan kepada aparat penegak hukum agar ini diungkap, itu sah. Dan itu yang berlaku di berbagai negara. Dan biasanya berhasil dengan opini. Pak, ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian yang dikabarkan juga menyebut-nyebut nama Bapak, menargetkan Bapak begitu. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai permasalahan yang saat ini ditangani oleh Polri? Dapat saya jelaskan bahwa Jampisus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Lihat tuh, sejak Sabiadab, Jampisus Febri Ardiansah, manusia yang paling anti korupsi, jaksa yang nuntut dan menjarain banyak orang nggak bersalah, kayak Tom Lembong, Ira Puspadewi, Kerry Halid, Nadiem Makarim, dan yang lainnya. Kemarin nih, dari mulai kafe, money changer di Cipete, sampai rumah mewahnya di Sentul, ya, digeledah sama Kortas Tipikor Mabes Polri. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatan bisa ditanya, ya, ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya ini tidak akan dijelaskan saat ini, namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar. Barang bukti yang disita juga nggak main-main jumlahnya, dari dalam berangkas segede gaban yang diumpetin di belakang dinding dalam kafe dan rumah mewah ditemuin emas batangan puluhan kilogram, sampai uang tunai dalam bentuk rupiah, dolar Singapura, dolar Amerika yang kalau dikonversi total nilainya ratusan miliar rupiah. Penggeledahan ini terkait tindak pidana korupsi, suap, TPPU yang melibatkan Febri Ardiansah dalam korupsi batubara PLN yang sempet tuh bikin Sumatera blackout. Terus dalam kasus PT Asabri dan juga Krakatau Steel. Saya juga tidak paham ada kaitan Jampisus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Ya. Perkaranya perkara apa? Susah emang kalau manusia setengah setan. Oh iya, Feb, gua kasih tahu nih sama lo. Ini cara semesta bekerja. Tuhan itu nggak pernah tidur. Karma itu berlaku. Doa orang-orang yang lo zolimin terkabul. Mampus lo anjing. Ini kan kita nggak tahu ya, Jampisus beneran tersangka korupsi apa bukan ya. Walaupun janggal ya, bukti udah tebal, tapi kita masih ragu mengenainya. Tapi jangan, UITE bos, UITE. Sebelumnya apresiasi buat polisi, entah dibalikin lagi ada gosip perang lembaga pakai gimana terserah. Kita mah happy kalau ada yang ketangkep ya. Tapi kalau Jampisus sampai jadi tersangka, gue salut.
sama Jampitsusnya. Karena gue baru lihat videonya di DPR, dia bilang kita akan berantas itu korupsi. Bahkan tahun lalu anak buah saya hampir pingsan nemuin nilai kejahatan, bukti kejahatan hampir 1 T. Widih, nggak goyang dia ngomongnya. Kita dalam hidup ada bohong-bohong tipis tuh ada. Kita main werewolf juga deg-degannya bibir sampai getar, dia lancar ngomongnya. Sama tuh dulu Pak Ferdi Sambo juga begitu Meledak. Jaksa paling brutal ya. Penegak hukum tertinggi di tanah air. Yang mengaku paling tegak lurus, paling anti korupsi. Ya. Ini buktinya. Setelah digeledah di kafenya dapat puluhan M, di rumahnya juga dapat berkoper-koper emas dan tumpukan dolar. Mau tahu berita mati lampu? 5 triliun ya, kasus batubara. Rakyat dibuat susah, sementara dia numpuk dolar, numpuk emas. Maling yang teriak maling, ya, bangsat dari si bangsat yang seharusnya memberantas korupsi malah menjadi gembong mafia. Apa kurang bangsat apa coba? Itu kasus Tom Lembong, ya, kasus Nadiem itu dia semua yang nanganin, ya. Binatang lo Febri. Ada yang korupsi nih, mengenak lu, makanya nih orang yang sering gayanya sok malaikat, ternyata kayak beruk kelakuannya. Lo tuh beruk gak? Kunyuk tuh monyet gayanya sih. Gue pemberantas korupsi nih, ternyata apaan? Berak sekebon, cebok sesendok. Mengenak lo nih. Jadi nih orang nih yang sering nanganin kasusnya Nadiem, kasus Pertamina, kasusnya si Tom Lembong, semua diurusin sama dia tuh. Terus pas digeledah, gila 5 triliun. 5 triliun, terus ada money changernya juga. Yang digeledah apaan? Kafe, nyimpen duitnya di kafe, tuh di kafe ya. Goblok. Jampitsus Febri Ardiansyah tuh jadi bukti kalau misalnya orang yang paling kencang berkoar-koar soal korupsi, ternyata bisa jadi dia sendiri koruptornya. Gila ini negara, dia sendiri yang nanganin kasus korupsi, ternyata dia sendiri pemainnya. 74 kg emas dan 476 miliar rupiah ditemuin di tempatnya dia. Dan kerugian negara ditaksir sampai 5 triliun rupiah. Emang bener-bener pemain. Dan yang lebih gokilnya lagi, rumahnya sampai sekarang masih dijagain tentara. Terduga koruptor rumahnya dijagain tentara. Come on Pak Prabowo, tunjukin kalau Anda bener-bener bisa handle orang-orang kayak gini. Yang jelas-jelas udah ngerugiin negara sampai triliunan rupiah. Jampitsus, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Jaksa punya harta segitu banyak, udahlah ya, jangan nanti ngelak bilang, saya bersih, mau dibantuin nggak Pak ngitung pekerjaan tetapnya. Ngeri ya, habis digeledah kafenya, rumahnya tiba-tiba dijaga ketat oleh aparat bersenjata. Kenapa ya? Kok bisa sampai sebegitunya? Yang ditutupin emang berapa miliar lagi, Pak? Ayo kita dukung kepolisian untuk menegakkan hukum seterang-terangnya dan sebenar-benarnya. Secepatnya segera dilakukan penggeledahan di rumahnya. Takutnya ada yang dipindahkan. Ya bolehlah ya kita berasumsi. Karena kalau nggak ada apa-apa mana mungkin sampai dijaga ketat seperti itu. Ini mega korupsi loh. Untuk Pak Presiden Prabowo, semoga Bapak mengatensi dan bisa memerintahkan anggota yang menjaga rumahnya untuk kooperatif karena kepolisian sedang bekerja. Febri Ardiansyah ini gila ya. Sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, dia melaporkan harta kekayaannya dalam LHKPN hanya 18 miliar rupiah. Namun, dalam aksi penggeledahan yang dilakukan di beberapa rumah, di kafe, dan beberapa kantor, ditemukan emas batangan sebesar 74 kg. Ditambah uang tunai mata uang asing dengan total 476 miliar rupiah. Bayangkan, dari mana Febri memperoleh uang ini? Dari mana Febri mendapatkan emas tersebut? Sebelumnya dia mencitrakan diri sebagai orang yang paling bersih dan terlibat dalam pembongkaran belasan kasus korupsi besar. Jumlah banyak hanya tergeletak di lantai. Tapi ternyata
Febri yang selama ini rajin membongkar kasus korupsi dan menangkap para koruptor akan menjadi koruptor berikutnya. Jika para pejabat tinggi di hampir semua institusi negara sudah melakukan korupsi dalam jumlah besar-besaran seperti ini, pada siapa lagi kita berharap agar negeri ini dapat diperbaiki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya, Jampitsus Febri Adriansah harus mengundurkan diri dengan terpaksa mungkin ya. Karena pengunduran dirinya ini diumumkan oleh Kejaksaan Agung jam 4 pagi, bayangkan saja. Dari sore media sudah menunggu-nunggu apa keputusannya, dan akhirnya gelar perkaranya juga, konferensi pers Polri-nya juga tidak dilaksanakan, hanya dilaksanakan dengan menggandeng KPK akhirnya ya. Dan ini kan sesuatu yang sangat mencurigakan, sesuatu yang sangat ya janggal sekali ya. Tetapi ya ada sisi bagusnya karena Febri Adriansah ini akhirnya mundur ya, Jampitsus ini akhirnya mundur, dan ya bisa kita analisa ke depannya bahwa kemungkinan kasus ini akan mengerucut, dan siapa yang akan diumumkan sebagai tersangkanya kan mestinya ya kita semua bisa ya menganalisanya sendiri-sendiri ya. Meskipun belum diumumkan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan ya yang menangani perkara ini. Dan ini kan sesuatu fenomena yang sangat ya luar biasa ya. Karena kemarin barusan kita saksikan bahwa Jampitsus ini muncul ke media memberikan klarifikasi dan memberikan bantahan-bantahan soal apa yang dituduhkan, soal apa yang diberitakan di media mainstream maupun media sosial ya, soal penggeledahan 13 tempat yang menyangkut Jampitsus Febri Adriansah ini. Dan dia menyangkal bahwa dan hanya mengakui bahwa penggeledahan di rumah di Bogor, di Sentul Bogor itu memang miliknya. Tetapi tidak mengakui kalau harta benda ataupun emas 74 kg, uang dolar yang jumlahnya fantastis itu beliau tidak mengakui ya. Tetapi beliau mengakui bahwa itu rumah memang sudah dari dulu, tetapi soal uang dan juga emas yang ada di situ beliau hanya menyebutkan bahwa ada pemiliknya. Dan ini kan yang membuat ramai para netizen, para akademisi ikut berkomentar bahwa ya semua benda, semua barang ya ada pemiliknya. Tetapi kan siapa pemiliknya itu harus disebut, dan rumah itu kan ada pemiliknya. Apabila ada benda atau barang atau uang atau emas di dalam rumah itu ya otomatis pemiliknya si empunya rumah itu pemilik harta benda tersebut. Tetapi justru ini aneh karena itu disangkal oleh Jampitsus ini sendiri ya. Dan yang ditunggu-tunggu akhirnya memang benar dugaan kita semua, Jampitsus ini akhirnya mengundurkan diri ya, mungkin atas desakan dari institusinya atau ya mungkin atasannya ya. Dan hanya seperti itu saja. Dan kita tunggu lagi apa rilis dari kepolisian atau Polri ini, apakah akan mengumumkan siapa pemilik sebenarnya 74 kg emas itu, uang miliaran itu, dan juga ya barang-barang yang disita oleh Polri ini segera diumumkan siapa pemiliknya, siapa tersangkanya, dan kasus apa sebenarnya yang menjerat orang ini ya. Dan ya Profesor Mahfud MD juga sudah berkali-kali mengingatkan, ya mana ada maling yang ngaku, kalau maling ngaku ya pasti penjara penuh. Tetapi kan ini bisa ditelusuri, polisi kan sangat lihai sekali dalam menelusuri kasus-kasus korupsi seperti ini. Dan ya sudah banyak buktinya, ya terbukti pengungkapan 13 tempat itu kan dalam waktu yang sangat singkat ya. Dan mungkin memang sudah telusuri sejak setahun lalu, kalau menurut kabar kan begitu ya, dan mungkin baru hari ini diungkapkan itu ataupun dilaksanakan. Ya memang suasana di sini terlihat sekali, kental sekali nuansa politiknya, karena memang ada kabar bahwa akan ada pergantian Jaksa Agung yang kemudian nama Febri ini mencuat ke atas.
karena sepak terjangnya terakhir-terakhir ini kan menjadi Satgas PKH, menyita triliunan rupiah, dan juga terakhir kemarin membongkar kasus ompreng MBG yang dikorupsi oleh seorang jenderal polisi. Dan ya ini menuai banyak spekulasi dari para akademisi, juga dari para netizen ya, bahwa mengait-ngaitkan kasus ini dengan penguasa lama, ada juga yang seperti itu, dan juga mengait-ngaitkan bahwa ini ada perang bintang di dua institusi besar negara ini, yaitu kejaksaan dan juga kepolisian. Ya kan namanya opini masyarakat ya sah-sah saja. Tetapi kalau opini ini dibentuk dengan satu tujuan, yaitu membongkar kasus korupsi, itu kalau kata Prof. Mahfud sih sangat bagus sekali. Meskipun jaksa tadi mengungkapkan bahwa dengan asas praduga tak bersalah, oke, kata Profesor Mahfud, semua memang atas asas praduga tak bersalah, tetapi opini publik tidak bisa dilarang dengan terus menekan para lembaga penegak hukum ini supaya membongkar sejelas-jelasnya kasus ini, supaya tidak menjadi pertanyaan besar, supaya kepercayaan masyarakat juga akan pulih kembali kepada pemerintahan ini, dan salah satunya ya membongkar ini setuntas-tuntasnya. Dan hingga saat ini belum satu pun ditetapkan sebagai tersangka, hanya pemeriksaan saksi-saksi yang berseliweran ya di media, bahwa polisi memang katanya sih akan memeriksa Jampitsus Febri Ardiansyah ini ya, tetapi ya kita tunggu saja. Dan perlu diketahui ya bahwa berkali-kali Presiden Prabowo menjelaskan bahwa akan memberantas korupsi dan sangat muak sekali dengan praktek-praktek korupsi, tetapi nyatanya yang melakukan tindak pidana korupsi adalah ya orang-orang di sekeliling Pak Prabowo sendiri. Ini kan sesuatu yang menjadi pukulan telak buat pemerintahan ini ya. Di satu sisi Pak Prabowo dari awal sudah mengungkapkan akan mengejar koruptor hingga ke Antartika, bahkan sampai ke ujung dunia yang paling jauh, katanya padang pasir yang paling jauh. Nah, ternyata pelaku-pelaku korupsinya selama ini ya hanya di sekitar istana saja, di lingkaran istana, di lingkaran kekuasaan saja. Di tiga lembaga ini ya eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. Ini kan sangat miris sekali ya, seorang penegak hukum tetapi terlibat tindak pidana korupsi. Yang katanya ingin memberantas korupsi, justru mereka lah yang bertindak sebagai koruptornya itu sendiri. Ini kan gimana ya, maling teriak maling ya, bisa dibilang seperti itu. Karena di sisi lain beberapa waktu yang lalu Jampitsus ini berkoar-koar bahwa akan memberantas korupsi dan Satgas PKH ini sudah menyasar beberapa tambang ilegal yang mesti ditertibkan. Tetapi kenyataannya justru malah beliau menyimpan berkilo-kilo emas dan bermiliar-miliar uang di dalam rumahnya, di dalam berangkasnya. Ini bagaimana kita menyikapinya? Di sisi lain Pak Prabowo sepertinya ingin sekali memberantas korupsi, di lain sisi justru malah orang-orang kepercayaannya, orang-orang di sekelilingnya justru banyak sekali terlibat dengan praktek-praktek ya korupsi, praktek-praktek pencucian uang. Ini kan bagaimana negara kita ini bersih dari koruptor kalau yang membersihkan koruptor ini adalah seorang koruptor juga. Ini memang sebuah paradoks di pemerintahan Pak Prabowo ini. Seperti apa yang pernah dituliskan Pak Prabowo dalam bukunya Paradoks Indonesia, ya inilah yang sedang dijalani oleh Pak Prabowo ini. Jadi ya kalau seandainya banyak publik, banyak masyarakat mengkritik jalannya pemerintahan ini, ya wajar-wajar saja. Salah satunya Profesor Mahfud MD kan selalu mengingatkan bahwa ya kritik sih tidak masalah. Apabila mengkritik soal tindak pidana korupsi ini, memberikan komentar, memberikan pendapat, itu ya sah-sah saja. Justru karena tekanan publik lewat media sosial soal kasus korupsi ini mestinya itu Kapolri ataupun penegak hukum yang lain dengan gerak cepat menuntaskan kasus ini.
Karena ini masyarakat sudah secara vulgar melihat bahwa praktek-praktek korupsi ini bukan secara diam-diam lagi, sudah terang-terangan. Bahkan sang pelakunya aja kemarin sempat menantang, ya silahkan selidiki. Apa enggak, orang ini memang benar-benar kuat dalam kekuasaan, pengaruhnya, atau memang orang ini dalam lindungan kekuasaan. Kalau tidak, ini mungkin sudah kencing di celana ya. 13 tempatnya digeledah dan uangnya miliaran rupiah. Kalau orang ini memang orang kuat ataupun backingannya kuat, nggak mungkin muncul ke media langsung menantang aparat penegak hukum supaya menggeledah, supaya menggelar perkara ini secara khusus, tidak di tempat seperti konferensi pers ya. Ini kan sesuatu yang ya mesti kita cermati. Ini orang ini sebenarnya siapa gitu. Ini keterkaitannya dengan siapa, dan itu para ahli atau ya para ahli hukum lah yang bisa memberikan analisa hal tersebut ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya, dan bagi Anda yang ingin berkomentar silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia, dan bagi Anda yang belum subscribe silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari KM TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.